Assalamualaikum, hai mom, hai teman-teman. Welcome to my YouTube channel Mama Rehan Al-Fatih di MRA Kitchen. By the way, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua dilindungi dari virus yang sedang merebak di negeri kita ini. Well, alhamdulillah akhirnya aku bisa upload video mom, karena sekian lama aku nggak bisa upload video dikarenakan aku lagi sibuk ngurus babyku. Sebetulnya video-video aku udah banyak, cuma aku belum sempat untuk ngedit-ngeditnya aja. Ya udah, kita langsung aja yuk mam. Di video kali ini aku bikin bolu pandan kukus keju. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Pertama-tama kita bikin dulu sari daun pandan dan daun sujinya dulu ya. Nah, di sini ada 3 lembar daun suji ditambah dengan 6 lembar daun pandan. Kita cuci bersih dulu. Setelah itu kita potong-potong, kita gunting-gunting, kita masukkan ke dalam blender supaya nanti mudah untuk di blendernya. Kita campurkan, kita tambahkan 150 ml air putih. Setelah itu kita blender sampai halus dan kita saring untuk mendapatkan hasil air perasan daun suji dan daun pandan itu. Nah, di sini aku pakai campuran daun suji dan daun pandan supaya untuk warnanya itu kita bisa ambil dari daun suji, dan untuk perpaduan wangi daun suji dan daun pandan itu harum banget mom. Dan yang pasti rasa kuenya jadi lebih enak ya. Nah, setelah kita udah dapetin sarinya atau hasil dari perasan daun suji dan daun pandannya, kita sisihkan. Setelah itu nanti kita campurkan dengan bahan lainnya. Kemudian kita campurkan 1 kemasan santan kara instan ukuran 65 ml ke dalam sari daun pandan dan daun sujinya tadi ya mom. Kita aduk-aduk ke rata. Kita kasih sejumput garam ya mom. Jangan lupa, ini aku lupa nggak aku rekam ya. Ini kita masukin sejumput garam. Setelah itu kita aduk-aduk, lalu kita sisihkan, dan sementara itu kita panaskan kukusan. Jangan lupa tutupan kukusannya itu diberikan serbet bersih ya mom, atau lap bersih, karena sementara kita menyiapkan bahan yang lain, kita panaskan kukusannya. Oke, lanjut yuk ke bahan berikutnya. Nah, di sini aku pakai 3 butir telur utuh. Kalau lebih bagus lagi telur yang masih fresh ya mam. Nah, lalu kita tambahkan 170 gram gula pasir. Lalu kita beri 1 sendok teh cake emulsi silver atau biasa disebut SP atau ovalet. Nah, kalau kita pakai telur fresh itu nggak perlu tambahan seperti SP atau ovalet, karena kalau kita pakai telur fresh nanti ketika kita mixer dia akan mengembang dengan bagus sekali. Karena telurnya itu masih fresh ya mam. Nah, kita mixer telur dan gulanya sampai benar-benar halus, putih, mengembang dan berjejak. Nah, teksturnya kurang lebih seperti ini ya mam. Teman-teman bisa lihat di sini mixer gula dan telurnya sudah putih, mengembang berjejak ya teman-teman. Kita singkirkan dulu ini mixernya untuk kita lihat bagaimana sih teksturnya yang mengembang berjejak itu seperti ini. Nah, kalau kita balik tuh dia nggak langsung mumplak gitu ya, adonan telur dan gulanya. Next kita campurkan bahan-bahan selanjutnya. Di sini aku pakai 250 gram tepung terigu serbaguna atau segitiga biru. Jangan lupa sambil kita ayak ya mam ya, kita campurkan dengan 2 sendok makan susu bubuk. Kebetulan di sini aku pakai 1 saset susu bubuk denkau, dimana di sini kita ayak tepung terigu dan susu denkaunya kita masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit, bergantian dengan bahan cair yang tadi kita bikin, sari daun pandan dan daun sujinya yang kita campur dengan santan kara tadi. Jadi kita aduk secara perlahan dengan teknik aduk balik ya mam. Jadi ini sebenarnya videonya pelan, cuma aku cepetin. Ini sebenarnya aku ngaduknya pelan-pelan, bertahap banget ya mam. Supaya kenapa? Supaya adonan tepung terigu dan bahan cairnya itu rata, nggak ada yang tepung terigu yang menggumpal.
Nah, di sini kita lakukan sampai habis, bahan kering bergantian bertahap dengan bahan cairnya sampai habis. Nah, untuk warnanya sendiri ya Mom, karena ini kita pakai perasan daun suji dan daun pandan, jadi warnanya tuh hijau alami. Yang dimana kalau nanti matang itu warnanya tuh agak pudar, hijaunya tuh nggak terlalu kelihatan. Nah, karena aku di sini pengen warnanya agak kelihatan ya Mom, ya agak warnanya jreng gitu. Jadi aku tambahin 1 tetes pasta pandan. Nah, buat kalian kalau teman-teman nggak mau ditambahin pasta pandan atau pewarna pun nggak apa-apa, nggak masalah, tetap rasanya enak banget dan wangi banget karena kita kan pakai daun suji dan daun pandan asli ya. Nah, karena aku di sini kepengen nimbulin warnanya supaya anak-anak tertarik makannya, jadi aku tambahin 1 tetes pasta pandan di campuran cairan terakhir ya Mam. Nah, setelah itu kita aduk rata sampai benar-benar adonan sudah tercampur semua. Lalu kita masukkan 50 ml minyak goreng. Nah, kalau kalian mau pakai lelehan mentega boleh, lelehan butter atau lelehan margarin bisa juga, 50 ml. Setelah itu kita aduk rata, aduk adonan dengan minyak sampai benar-benar rata. Lalu setelah itu kita masukkan bahan yang paling terakhir, yaitu keju parut. Nah, di sini aku pakai keju parut kurang lebih 100 gram keju parut. Nah, buat kalian yang mau campurin keju parut bisa 50 gram atau lebih mungkin ya, suka-suka kalian deh ya. Kalau kalian seleranya pengen agak berasa keju gitu. Nah, di sini pakai keju apa sih yang bagus? Nah, kalau aku saranin di sini aku pakai keju quick malt atau dicampur dengan cheddar, karena supaya nanti ketika matang tuh kita makan kue pandannya itu di dalamnya ada keju yang masih agak meleleh gitu ya, dari keju quick meltnya itu. Nah, jadi itu rasanya pasti enak banget. Setelah adonan jadi, kita masukkan ke dalam loyang yang udah kita siapkan tadi ya Mom. Nah, di sini loyangnya aku balurin dengan minyak goreng. Nah, kita masukkan adonan sampai betul-betul rata. Jangan lupa di sini kita ratain adonannya. By the way, ini tangan aku udah aku cuci tangan ya Mom ya. Jadi tenang aja, bersih kok. Untuk makan sendiri juga. Nah, setelah itu, setelah adonan kita ratakan di loyang, kita gepruk-gepruk sedikit ya supaya angin yang ada di adonan itu keluar. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam kukusan.
jangan lupa tutupan kukusannya diberi laps atau serbet bersih ya Mom ya. Nah, kita kukus kurang lebih selama 25 sampai 30 menit. Wala, sempurna. Nah, ini udah matang nih Mam, sempurna, bagus kan matangnya itu kira-kira seperti ini. Setelah matang langsung aja kita angkat, lalu buru-buru ya Mam, karena ini bolu kukus. Aku saranin kalau kita bikin bolu kukus itu buru-buru keluarin dari kukusan, cepet-cepet kita taruh di cooling rack atau tempat ngadem itu, langsung kita balikin begini, karena kalau nggak buru-buru dikeluarin dari loyangnya, kuenya itu pasti langsung kempes atau cepet kempes lagi seperti itu. Jadi makanya kalau bikin bolu kukus tuh buru-buru di keluarin dari loyangnya ya, supaya dia tuh tetap tinggi. Nah, ini hasilnya Mam. Ini aromanya wangi banget, harum pandan dan daun suji. Nah, untuk teksturnya sendiri kita bisa lihat di sini, ini tuh lembut, lembut basah dan enggak seret ya Mam ya. Jadi kalau kita makannya itu enggak seret di tenggorokan. Nah, kita bisa lihat nih, ini tuh lembut, enak banget. Jadi perpaduan wangi harum pandan dan keju parut di dalamnya. Nah, buat kalian yang mau berkreasi bisa juga diberi buttercream setelah dingin, lalu diberi parutan keju, atau mungkin parutan kelapa muda yang udah dikukus diberi garam sedikit, dan itu rasanya endes banget. Oke, jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like, and share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh juga. Nah, see you next time. Bye. Wassalamualaikum.